Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang Shopee lagi. Dan aku mau ngebahas tentang pembeli adalah penentu kesuksesan sebuah toko di marketplace, dan khususnya di Shopee. Nah, kenapa aku ngebahas ini? Kalian harus simak sampai tuntas ya. Tapi sebelumnya aku minta like-nya terlebih dahulu, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, kenapa aku pingin bahas masalah ini? Karena menurut aku belum ada yang ngebahas di channel manapun, jadi aku tertarik untuk membahasnya. Harus kalian tahu, pembeli adalah raja. Yaps, benar, pembeli itu adalah segala-galanya. Dan di sini aku mau ngebahas satu persatu ya teman-teman. Kenapa aku bilang pembeli adalah penentu kesuksesan sebuah toko? Karena si pembeli ini adalah poin pertama yang paling penting suksesnya sebuah toko di marketplace. Jadi gini ya teman-teman, buat kalian yang baru bergabung di Shopee dan kalian baru buka toko di Shopee, mungkin kalian harus mencari pembeli pertama yang harus nyantol ke toko kalian ya. Dan aku udah pernah jelasin di video sebelumnya bagaimana cara pecah telur di Shopee atau cara mendapatkan pembeli pertama di Shopee. Di video yang ini kalian cek aja gimana caranya. Nah, di sini aku mau kelanjutan dari video tersebut. Jadi kenapa aku bilang si pembeli pertama adalah penentu kesuksesan sebuah toko di marketplace? Karena menurut aku pembeli pertama adalah pancingan awal. Kok bisa? Karena jika si pembeli pertama memberikan ulasan yang bagus, bintang 5, nanti bakal ada calon pembeli lain atau pembeli yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan berdatangan ke toko kita. Nah, caranya gimana sih kita menservis pembeli pertama? Jadi gini ya teman-teman. Nah, si calon pembeli ini biasanya akan menchat dulu sellernya. Jadi dia itu tanya-tanya. Nah, kalian servis sebaik mungkin, seramah mungkin di chat ya. Jadi kalian jangan menunda ngebalas chat. Kalau misalkan ada chat masuk, langsung kalian balas aja dengan seramah mungkin. Meskipun mereka cerewet, bawel, tetap kita harus ramah, seramah-ramahnya. Nah, setelah itu kalau mereka nyaman dengan kita, pasti mereka itu langsung check out beberapa barang di toko kita. Seperti aku, contohnya aku menjual hijab ya, dengan chat terlebih dahulu. Aku jelasin secara detailnya, barangnya, kualitasnya. Nah, otomatis si calon pembeli itu langsung check out di toko kita ya. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah kalian harus periksa barang yang akan kalian packing. Jadi kalau aku ya, aku selalu cek jahitan kerudungnya, kualitas kerudungnya, apakah ada minyak atau enggak, apakah kotor atau enggak. Nah, setelah aku cek 100% dan oke, maka aku langsung packing serapi mungkin, secantik mungkin, agar si pembeli itu merasa puas dengan barang dagangan kita. Nah, setelah kita kirimkan barang tersebut ke pembeli, otomatis si pembeli itu akan merasa puas dengan barang yang kita kirimkan, dengan barang kita yang kita tulis di deskripsi, detailnya, warnanya, spesifikasi, pokoknya yang kita tulis di deskripsi itu sama dengan apa yang kita kirimkan. Otomatis nanti si pembeli itu bakal mengulas dengan baik ya. Contohnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan kayak gini. Ini adalah contoh ulasan-ulasan dari para pembeli aku ya. Nah, setelah itu otomatis calon pembeli yang lainnya itu bakal lihat ulasan ke toko kita, meskipun pengikut kita itu masih sedikit ya. Karena aku yakin semua orang juga yang akan membeli online itu pertama kali yang mereka lihat adalah spesifikasi bahan, spesifikasi barang, dan juga ulasannya. Biasanya nih aku kalau belanja di online shop kayak gitu, aku itu baca dulu ulasannya, apakah ini real pic, terus bagus, pengemasannya cepat atau balas chatnya cepat. Aku itu biasanya kayak gitu, baca dulu ulasannya, baru kalau misalkan si ulasannya bagus, bintangnya juga bagus, baru aku check out belanjaan aku kayak gitu. Nah, sama juga dengan mereka calon pembeli di toko kita ya teman-teman. Jika mereka melihat pembeli awal atau pembeli pertama kita ulasannya bagus, bintangnya juga memberikan bintang 5 ataupun 4 ya teman-teman, minimal 4 ya,
itu si pembeli itu bakal percaya dan yakin bahwa toko kita itu terbaik. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalian itu harus men-service pembeli kalian, jangan di yang pertama aja, tapi di semua pembeli ya. Semua pembeli itu harus kalian servis sebaik mungkin. Terus kalian juga harus persiapkan barang sebagus mungkin, serapi mungkin, dan kalian cek-cek dulu sebelum kirim biar kalian itu nggak ada kayak cacat, kelolosan kotor. Kalian harus cek dulu agar mereka itu puas dan datang lagi ke toko kita berikutnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi pembeli pertama adalah pancingan buat calon pembeli-pembeli yang akan datang ke toko kita. Jadi kita harus sempurna mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk pembeli pertama kita agar mendapat ulasan juga yang terbaik dari mereka, dari pembeli pertama kita. Jadi nanti bakal ada calon-calon pembeli yang lain yang melihat ulasan toko kita, ulasan barang kita, dan mereka akan check out menyusul pembeli pertama yang tadi aku maksud gitu ya. Jadi sesimpel itu teman-teman untuk berjualan di Shopee ya kalau menurut aku nih. Dan kalau kalian susah banget untuk mendapatkan pembeli pertama, udah aku jelasin tadi di awal video, aku udah pernah bikin videonya. Jadi kalian tinggal buka aja linknya dan kalian tonton videonya sampai selesai agar kalian itu paham gimana cara mendapatkan pembeli pertama. Nah teman-teman, buat kalian yang pengikutnya masih sedikit, kalian itu nggak usah khawatir dan kalian itu nggak harus banyak pengikut. Kalian tetap jalanin aja karena pengikut itu bakal ada seiring berjalannya waktu ya. Jadi kita buat yang terbaik aja untuk para pembeli atau calon pembeli yang akan datang ke toko kita, dan kalau mereka puas pasti mereka bakalan mengikuti toko kita. Jadi kalian gak usah khawatir pengikut kalian sedikit, karena lambat laun juga pengikutnya akan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Nah teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.